Saudara, tidak sedikit kadang-kadang orang yang punya status agama, pemimpin agama, yang semestinya tulus, jujur, benar, tapi melakukan tipu muslihat, melakukan cara-cara yang licik, melakukan cara-cara yang keji, hanya untuk mengurus urusan agama. Dan saudara perhatikan, karena itu jangan terlalu percaya dengan status orang yang beragama. Jangan terlalu percaya dengan lembaga-lembaga agama. Kayaknya bersih dari segala sesuatu. Belum tentu. Gereja dan pendeta juga manusia. Dan terkadang-kadang melakukan perkara-perkara yang keji. Sama kejinya dengan orang-orang Yahudi. Makin kelihatan orang itu beribadah dan kelihatannya makin rohani. Makin ada sesuatu yang disembunyikan di balik itu. Hati-hati dengan tipu muslihat agama. Tipu muslihat orang yang hipnotis Anda mudah dilacak, saudara. Dari situlah ini mencari makna. Nah, saudara, ketika mereka merundingkan ini, sekali lagi, di sini ada rencana Tuhan. Di sini ada kehendak Tuhan, di sini adalah kehendak bebas manusia, merancangkan rancangan licik, bertemu di persimpangan yang namanya kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, bertemu di persimpangan yang namanya kedaulatan Tuhan. Ketika berjumpa di persimpangan kedaulatan Tuhan, ujungnya kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang benar, kehendak Tuhan yang menang. Tapi di sisi ini, segala perundingan orang ini bukan kehendak Tuhan. Nanti di atas segala kebebasan rencana manusia, ada kedaulatan Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Di ujung sana, kehendak Tuhan yang menang. Katakan amin. Lalu apa pikiran aplikasinya dengan kita? Saudara, dalam hidup ini seluruhnya kita ini berada di dalam rencana Tuhan. Saudara percaya? Dan rencana Tuhan selalu baik, amin. Tapi kita punya kehendak bebas. Kita merencanakan hidup kita. Kita merancang hidup kita. Kita mengambil keputusan menurut pikiran kita. Kita memutuskan baik pekerjaan, baik jodoh, baik segala sesuatu. Itu kebebasan kita. Kita pikir ini diserahkan kepada Tuhan. Itu bohong, itu pura-pura rohani. Sebetulnya kita sendiri yang punya otoritas melakukannya. Tapi pada waktu keputusan kita ini berjumpa di persimpangan kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, bagi orang yang percaya, di ujung sana berkat dan kemenangan Tuhan yang menanti masa depan kita. Tapi dosa orang ini yang di belakang sini, ini tidak bisa tidak. Dan saudara perhatikan di sini. Kita lanjut ayat 14. Ayat 14. Ayat 14 dan 15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu. Tolong sambung. Yang bernama siapa? Saudara, Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Kesepakatan jahat selalu bumbunya ada pengkhianat. Itu bumbu. Tidak seru kesepakatan itu kalau tidak ada pelaku pembantu yang namanya pengkhianat. Pengkhianat itu selalu ada. Dan pengkhianat itu bukan orang jauh, orang dekat, teman kita yang kenal, yang paling dekat. Mungkin hidup bersama, mungkin satu selimut dengan Anda. Itu pengkhianat.
Saudara, paling sakit kan dengan orang satu selimut mengkhianati kita. Paling sakit. Itu pengkhianat. Pengkhianat tidak dari jauh. Kalau dari jauh, dari luar, itu namanya musuh. Tapi kalau dari dalam, itu namanya pengkhianat. Oh, pengkhianat. Jadi di mana saja jangan aneh, jangan heran, jangan terpaku, jangan berkata mengapa ini, mengapa itu. Memang setiap kesepakatan jahat, bumbu pelakunya harus ada namanya, sebut bersama pengkhianat. Itu selalu ada. Muncullah. Apa motif pengkhianat? Apa motif pengkhianat? Baca ayat 15. Pengkhianat tidak kurang tidak lebih. Motifnya ayat 15. Tolong baca. Ayat 15. Motifnya. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia. Motifnya tidak ada lain. Apa yang hendak engkau berikan kepadaku? Motifnya hanya itu. Motif kepentingan pribadi. Motif keuntungan. Motifnya di ujung sana UUD. Ujung-ujungnya duit. Hanya itu. Semuanya seperti itu. Ini Alkitab. Baca Alkitab ini. Ujung-ujungnya apa? Apa yang hendak engkau berikan kepadaku? Apa yang hendak? Untungnya hanya di situ. Dan berapa harganya? Mari kita baca ayat 15 ini. Mereka membayar berapa? Coba ucapkan bersama supaya lebih keras lagi. Harganya berapa? Berapa? Nah, jangan menerjemahkan. Apa maksud 30 uang perak? Apa maksudnya? Jangan ngarang. Kalau pelajaran Kristen itu jangan ngarang. Jangan spekulasi. Alkitab itu harus dijelaskan oleh Alkitab. Ayat itu harus dijelaskan oleh ayat. Bukan hanya kira-kira, bukan hanya suara roh. Bisa saja rohnya Mbak Suro. Alkitab harus Alkitab. Hermeneutik yang benar adalah hermeneutik biblikal. Alkitab sumbernya Alkitab. Tidak boleh di luar itu. Apa arti harga 30 keping perak? Saya tidak mau berspekulasi. Mari kita baca kitab Keluaran. Kita baca kitab Keluaran pasal 21. Keluaran pasal 21. Pasal 21 ayat 32. Pasal 21 ayat 32. Coba, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar, tolong sambung, kepada tuan budak itu. Dikatakan di sini berapa? Membayar berapa? Jadi 30 sikal uang perak itu seharga budak. Jadi harga nilai pengkhianat tidak lebih daripada harga seorang, keras-keras katakan apa? Katakan lagi. Supaya engkau tidak jadi pengkhianat. Berapapun engkau dibayar, hargamu adalah harga budak. Itu. Nah, karenanya di sisi ini, saudara lihat, disitulah. Karenanya kalau kita perhatikan dengan sendirinya, saya ingin melihat di sini ada sisi yang bisa kita lihat lagi. Kesepakatan jahat ini makin berkokoh. Makin muncul, mari kita baca, kita perhatikan Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Sementara itu
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka, tolong sambung, mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia dan mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Lalu, nah saudara perlu saya jelaskan, Herodes itu berkuasa di daerah Galilea. Gubernur kekuasaan di Galilea atas nama pemerintahan Romawi. Pontius Pilatus gubernur di bawah kekuasaan menguasai Yerusalem. Dua-dua orang ini musuhan, bersaing. Saking bersaingnya dia ingin sekali Galilea berada di bawah Yerusalem. Sementara yang di Galilea ingin sekali Yerusalem berada di bawah Galilea. Ini musuh kebuyutan, musuh segala sesuatunya. Tapi Pilatus pintar karena dia ingin cuci tangan. Dia serahkan ke Herodes. Herodes, ini ada orang dari daerahmu ngaku-ngaku bakal raja Yahudi. Lalu diantarkanlah Yesus itu ke hadapan Herodes. Sampai di Herodes, Herodes merasa ini lucu sekali. Dia pikir orang yang bakal jadi raja Yahudi itu gagah perkasa, kuat, berotot, hebat, garang. Ternyata rupanya pun tidak ada, semaraknya pun tidak ada. Bukan pakaiannya istimewa, bukan pakai sepatu yang bagus, ternyata pakai sendal jepit. Dengan wajah yang pucat. Dan dia merasa lucu sekali. Raja orang Yahudi model begini. Mereka tambah senang sekali memperoloknya, menghinanya. Waduh, ini permainan yang paling istimewa, yang menyenangkan sekali. Ternyata Pontius Pilatus ini kasih badut yang seperti ini. Karena sifat Herodes senang sekali melihat orang lain menderita. Sekali lagi, Herodes paling senang melihat orang lain menderita. Kalau saudara senang atas penderitaan orang, itu tandanya saudara sama dengan Herodes. Makanya saudara, saya berdoa saudara dengan karirmu, pekerjaanmu. Saya harap saudara ini jadi pejabat semua. Apalagi menjelang sekarang susunan kabinet, siapa tahu saudari antara saudara jadi menteri. Tidak apa-apa. Tapi kalau jadi pejabat jadi apa? Jangan suka mempersulit orang. Kalau saudara lihat orang antri kayaknya seneng, saudara dianggap penting, dilama-lamain orang itu. Kalau ruangan tamu saudara orang nunggu semua, saudara senang dilama-lamain. Ini namanya penyakit siapa? Herodes. Hati-hati. Banyak di dunia ini penyakit Herodes. Herodes dan Pilatus. Pilatus sifatnya cuci tangan, Herodes senang sekali dengan penderitaan orang lain. Pilatus itu seperti politik sekarang. Kita lanjutkan sekarang ini. Kita lanjutkan ayatnya. Kita baca ayat 12. Ayat 12, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan sebelum itu mereka. Ternyata memang dalam politik itu dikatakan tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Kepentingan. Dan di sisi ini kita perlu belajar. Saudara, agama itu bukan politik. Tidak putih, tidak hitam. Kadang-kadang hitam dan putih campur namanya abu-abu. Agama itu hitam-hitam, putih-putih. Salah-salah, benar-benar. Tidak mungkin ini sedikit salah dan sedikit benar. Tidak. Agama itu tegas. Hukum Tuhan itu jelas. Tidak boleh abu-abu.